Prabowo akan membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus dihadang, karena sebentar lagi beliau akan dilantik sebagai presiden, maka kasus-kasus ini akan terungkap melalui pintu jet pribadi. Jadi kasus-kasus dinasti politik Jokowi ini nanti akan terungkap melalui pintu jet pribadi. Gimana nih pintu jet pribadinya? Oh, ternyata di dalamnya ada isi. Gak usah ke Antartika, kita ke Solo aja. Jadi jet ini hanya punya teman dan apa-apa untuk kemudian tidak. Hai korban ghosting. Kalau selama ini kita tahu bahwa yang nggak pulang-pulang gitu Bang Toyib, ya kan, yang nggak tahu di mana rimbanya, ke mana gitu kan. Sekarang kita jadi tahu dan ada yang baru bahwa yang nggak tahu kemana rimbanya ya juga Kaisang. Karena kita juga nggak ngerti Kaisang sedang ada di mana sekarang gitu setelah dia kembali ke Indonesia. Jadi kemarin Kaisang kan sempat menghilang gitu kan. Beberapa waktu Kaisang sempat menghilang karena berbagai macam kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa yang dia masih timbulkan, seperti proses pilkada yang kemudian akhirnya pengen dirubah gara-gara dia, dan satu sisi dia juga sedang menggunakan jet pribadi menuju Amerika bersama istrinya gitu kan. Kasus-kasus ini akhirnya menjadikan diri Kaisang menghilang. Kling gitu kan. Dan dugaan-dugaan akhirnya muncul bahwa terjadi korupsi, bahwa terjadi gratifikasi yang dilakukan oleh Kaisang melalui pejabat-pejabat publik yang ada sekitarnya di keluarganya, yaitu Joko Widodo. Sehingga Kaisang hilang sekarang. Dulu ada banyak pembelaan yang muncul dari berbagai macam kasus-kasus ini. Satu, seperti misal, oh ini punya temannya gitu kan. Jadi jet ini hanya punya teman dan dipinjamkan kepada Kaisang yang kebetulan ya pengen ke Amerika, dipinjamkan saja gitu. Jadi apa masalahnya gitu? Nggak ada persoalan gitu. Dan sebelumnya lagi disampaikan bahwa ya Kaisang kan bukan pejabat publik, jadi dia tidak usahlah diperiksa-periksa karena dia bukan pejabat publik. Jadi tidak apa-apa untuk kemudian tidak memberikan klarifikasi atas berbagai macam dugaan-dugaan kasus korupsi. Padahal kita kan ngerti bahwa Kaisang ini ya keluarganya Jokowi. Jokowi sedang menjabat sebagai pejabat publik. Sederhana itu saja sebenarnya. Kemudian ada lagi yang ketiga gitu. Ya Erina itu sedang hamil, jadi nggak bisa naik angkutan umum, makanya pakai jet pribadi. Ini nih akibat dari Menkominfo yang kemudian beralih tugas menjadi jubir pribadi Kaisang. Padahal selama ini kita tahu bahwa tidak ada yang kemudian orang yang mengklarifikasi, tidak ada orang yang kemudian mengkonter berbagai macam isu ini untuk kemudian menyelamatkan yang Kaisang ini. Tapi beda sama Menkominfo ini, Budi Ari. Dia memberikan berbagai macam statement-statement yang akhirnya statementnya malah menjerumuskan Kaisang ke dalam masalah yang lebih dalam. Karena akhirnya dari berbagai macam alasan-alasan itu ya, alasan pertama dia bukan pejabat publik gitu. Akhirnya Kaisang berani tuh muncul dan tampil dengan cengengesan, seolah-olah dia akan terlepas dari berbagai macam kasus yang menjerat dirinya. Tapi ternyata alasan bahwa dia bukan pejabat publik tidak dapat diterima oleh masyarakat. Masyarakat terus menyoroti sampai muncul dugaan bahwa ini dikasih temennya gitu, diundang temennya, dipinjemi temennya, Erina sedang hamil. Ini malah membuat publik semakin menyoroti dan semakin marah. Bisa-bisanya alasannya begitu gitu kan. Akhirnya dari pernyataan-pernyataan itu ya kan, Menkominfo Menteri Rasa Jubir ini membuat Kaisang malah terjerumus kepada masalah yang lebih dalam. Dan sekarang Kaisang tidak muncul lagi. Jadi kenapa tadi saya bilang bahwa yang nggak pulang-pulang bukan cuma Bang Toyib tapi Kaisang, ya karena Kaisang juga nggak pulang-pulang sekarang. Nggak tahu di mana dia, nggak pernah muncul ke hadapan publik gitu kan. Maka satu yang kemudian muncul dalam pikiran kita, kalau dia tidak berani muncul di hadapan publik, maka dia melakukan kesalahan sehingga dia perlu menutupi itu. Mungkin dengan hilangnya dirinya, dia menganggap bahwa kasusnya juga akan hilang. Ternyata enggak gitu kan. Karena Ketua KPK mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik. Saya tidak punya beban dan saya ya berani-berani aja untuk mengungkapkan apapun gitu kan. Toh masa jabatan saya juga tinggal 3 bulan gitu. Jadi ini akhirnya ya yang semula semula ingin menjadi berbagai macam kasus ini tidak terlihat, tidak tampak, peristiwa-peristiwa ini hilang, ini nggak terjadi, nggak terlaksana karena semua masyarakat menyoroti kasus itu gitu. Nah, akhirnya Jokowi mengatakan bahwa ya semua sama di mata hukum.
Ini nih kata-kata yang serius, cuma lucu gitu kita dengarnya gitu. Karena keluarnya dari Jokowi. Kenapa bisa begitu? Karena satu misal, semua sama di mata hukum gitu. Kita tahu bersama bahwa Hasto Krisdianto, Sekjen PDI itu bukan pejabat publik, tapi dia diperiksa terkait berbagai macam dugaan-dugaan yang tertuduh padanya gitu kan. Hingga akhirnya dugaan itu tidak terbukti dan Hasto sampai sekarang masih ada, gak hilang kayak Kaisang. Itu kan berarti satu posisi bahwa Hasto tidak melakukan kesalahan-kesalahan itu sehingga dia fair-fair aja. Dia fair-fair aja, dia fair-fair aja dan dia agak kemana-mana gitu. Tapi kalau Kaisang, karena dia sadar bahwa ada kesalahan, ada berbagai macam kesalahan yang dia buat, akhirnya dia mendiamkan diri. Akhirnya dia gak kemana-mana, hilang, gak muncul di hadapan publik. Jadi kasus-kasus ini harus berjalan dan tidak ada proses yang kemudian menghadang berjalannya hukum ini. Bahkan Prabowo bilang bahwa, kalau kasus korupsi Antartika akan saya kejar. Gak usah ke Antartika, kita ke Solo aja. Jadi akhirnya Prabowo akan membiarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus dihadang. Karena sebentar lagi beliau akan dilantik sebagai presiden, maka kasus-kasus ini akan terungkap melalui pintu jet pribadi. Jadi kasus-kasus dinasti politik Jokowi ini nanti akan terungkap melalui pintu jet pribadi. Gimana nih pintu jet pribadinya? Oh ternyata di dalamnya ada isi, ini A, B, C. Maka semuanya akan terungkap. Kita lihat saja bagaimana ke depannya, tapi yang pasti Kaisang hilang dan rasa-rasanya yang membela dia hanya Menteri Jokowi dan itu pun Budiari doang. Karena dia Menteri giveaway. Oh enggak, bercanda. Kemudian relawan-relawan Jokowi ya yang bermunculan menyampaikan bahwa kayak Kaisang apa namanya dari temennya dan sebagainya itu. Yang begitu-begitu itu. Harusnya mereka kan sebagai orang yang kemudian merasa lebih tahu gitu dari Kaisang sehingga memberikan pernyataan-pernyataan demikian, ya harusnya Kaisang dari dulu dijelaskan bahwa ini dari temannya. Kenapa baru sekarang? Ya karena strategi yang kemarin bukan pejabat publik itu tidak mampu menahan bendungan bahwa isu wacana itu selesai. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Korban Ghosting.